Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Jessica Nuraini dari Prodi Kimia Industri dengan NIM F0A023004. Di sini saya akan menjelaskan dokumen HIRA DC dengan profesi drilling. Drilling itu adalah sebuah profesi untuk proses pengeboran atau pemboran untuk membuat lubang atau sumur di dalam tanah yang bertujuan untuk mengambil sumber daya alamnya seperti minyak bumi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dokumennya. HIRA DC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Determinant Control itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap identifikasi bahaya. Pada profesi driller ini kegiatannya ada bermacam-macam untuk pengeboran. Yang pertama itu mengoperasikan peralatan pengeboran pada lokasi lapangan. Identifikasi sumber bahayanya, alat yang digunakan itu adalah hydraulic drilling rig. Sumber bahayanya itu dari mata bor pada alat pengeboran itu sendiri. Terus dampak bahayanya tertusuk mata bor, tertimpa mata bor, dan terjadi ketidakseimbangan alat hydraulic drilling rig. Selanjutnya ada mengganti sling dan material yang sudah rusak. Lokasinya itu di lapangan atau di sumur produksi itu atau sumur pengeborannya. Terus alat yang digunakan itu ada sling baru, alat pengganti sling. Sumber bahayanya itu dari sling, dampak bahayanya tertimpa sling, terjatuh dalam sumur produksi. Yang ketiga ada kegiatan melakukan pencegahan semburan liar atau BOP, Blowout Preventer. Lokasinya di lapangan, alat atau bahan yang digunakan itu ada rangkaian alat BOP itu ram preventer, anular, dan drilling spool. Sumber bahayanya itu dari semburan liar dari dalam sumur, karena ini bisa terjadi karena tidak seimbangnya tekanan di dalam sumur dan di luar. Dampak bahayanya ini terbakar karena di dalam sumur itu ada berbagai macam zat dan ada zat yang mudah terbakar. Selanjutnya, mengendalikan tekanan sumur. Lokasinya di lapangan, alat bahan yang digunakan itu pompa dan akumulator. Sumber bahayanya itu dari tekanan sumur produksi. Dampak bahayanya itu terbakar dan ledakan serta cedera serius. Yang kelima ada pengencangan baut. Kegiatannya sama di lokasi tempat pengeboran itu. Alat yang digunakan kunci torsi dan kunci ring. Sumber bahaya itu dari baut yang patah. Dampak bahayanya cedera akibat pecahan logam. Yang keenam ada pengujian tekanan. Lokasinya sama seperti tadi, masih di tempat yang sama karena ya di sumur bor. Alat dan bahan yang digunakan itu ada pompa dan alat ukur tekanan. Sumber bahayanya itu tekanan yang tinggi yang tiba-tiba terlepas ke luar dari sumur bor. Itu bisa menyebabkan dampak bahayanya tekanan dan cedera serius. Yang ketujuh ada kegiatan pemasangan saluran pengumpul dan transmisi. Itu alat yang digunakan itu derek dan kunci pas. Terus sumber bahayanya itu dari beban berat yang jatuh. Dampak bahayanya mengakibatkan cedera fisik dan kerusakan peralatan. Yang ke-8 adalah pemasangan baterai tangki. Alat yang digunakan itu baterai tangki ini typo, terus mesin las dan masker las. Sumber bahayanya itu sendiri dari percikan api dan cahaya las. Terus ada dampaknya luka bakar, ledakan, dan gangguan penglihatan. Untuk yang kegiatan 9, ada pemulihan vegetasi yang terganggu. Kegiatannya itu masih di lapangan, bahan atau alatnya itu bahan kimia. Sumber bahayanya itu tumpahan bahan kimia dalam skala besar, dampaknya gangguan pernapasan dan lain-lain. Untuk yang terakhir, kegiatan terakhir ada pemasangan pagar dan tanggul penahanan di sekitar lokasi sumur ini seperti sesudah sumur bor itu selesai digunakan atau selesai dilakukan pengambilan hasil buminya, maka dilakukan pemasangan pagar dan tanggul. Alat dan bahan yang digunakan itu adalah alat penanggulangan. Terus sumber bahayanya itu alat yang tidak disimpan dengan benar. Dampaknya cedera akibat tergelincir atau tertimpa alat. Baiklah, dilanjutkan untuk dokumen yang kedua, tahap kedua adalah penilaian resiko. Untuk menghitung resiko ini, apakah dia sedang, apakah dia rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, itu adalah S dikali L, safety rate dikali likelihood, atau seberapa aman dikali seberapa kemungkinan itu terjadi. Yang pertama ada kegiatan pengoperasian peralatan pengeboran. Itu tingkat resikonya tinggi karena ya sangat berbahaya. Untuk pengoperasian ini bisa jadi terjatuh atau banyak hal lainnya. Untuk pengendalian risikonya saat ini tuh penggunaan APD, helm dan sepatu safety, serta memahami prosedur kerja yang aman. Sisa risikonya setelah ditangani atau dikendalikan itu menjadi sedang. Selanjutnya yang kedua ada kegiatan mengganti sling dan material yang sudah rusak. Itu juga tingkat risikonya sangat tinggi karena sangat berbahaya. Itu pengendaliannya penggunaan alat pelindung diri. Terus sisa risikonya itu menjadi sedang. Kegiatan yang ketiga melakukan pencegahan semburan liar atau BOP. Tingkat risikonya sedang. Pengendalian risiko saat ini itu penggunaan APD, prosedur penanganan bahan kimia, juga prosedur yang sesuai dengan SOP perusahaan. Terus sisa risikonya rendah. Yang keempat adalah mengendalikan tekanan sumur. Tingkat risikonya tinggi. Pengendalian risikonya itu penggunaan APD, sarung tangan, dan prosedur isolasi sistem atau pengendalian tekanan. Sisa risikonya itu menjadi rendah. Yang kelima ada kegiatan pengencangan baut. Itu tingkat risikonya sedang. Pengendalian risikonya itu gunakanlah kunci torsi yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan. Terus pemeriksaan alat sebelum digunakan. Itu sisa risikonya rendah. Yang keenam ada pengujian tekanan.
Tingkat resikonya itu sangat tinggi karena apabila tidak sesuai itu bisa menyebabkan semburan dari dalam sumur keluar. Itu pengendalian risikonya penggunaan alat ukur tekanan yang terkalibrasi, prosedur pengujian yang aman. Sisa tingkat risikonya menjadi sedang. Yang ketujuh ada pemasangan saluran pengumpul atau transmisi. Itu tingkat resikonya tinggi, sisa resikonya rendah. Pengendaliannya itu penggunaan alat angkat yang sesuai prosedur pemasangan yang aman. Yang kedelapan ada pemasangan baterai tangki. Itu tingkat resikonya sangat tinggi. Pengendaliannya penggunaan APD dan area kerja yang berventilasi baik. Sisa resikonya menjadi sedang setelah dikendalikan. Yang kesembilan adalah pemulihan vegetasi yang terganggu. Itu sedang tingkat resikonya. Pengendaliannya penggunaan APD, helm dan sepatu safety serta prosedur infeksi yang aman. Jadi menghasilkan tingkat sisa resikonya rendah. Dan yang terakhir adalah pemasangan pagar dan tanggul penahanan di sekitar lokasi sumur pengeboran atau sumur produksi. Sisanya rendah, sedangkan yang awal itu tingkat risikonya rendah juga. Pengendaliannya penyimpanan alat rapi dan penggunaan. Oke, baiklah, dokumen yang ketiga atau dokumen yang terakhir adalah pengendalian program dan monitoring. Ini ada kegiatan yang pertama seperti tadi, mengoperasikan peralatan pengeboran. Bentuk pengendaliannya itu penggunaan APD, sepatu, dan prosedur kerja yang aman dan harus mematuhi SOP yang berlaku. Itu waktunya selama 2 bulan selama ini pengoperasian pengeboran sumur itu. Ini efektif ketika dilakukan tindakan monitoring, itu pelatihan keselamatan kerja. Yang kedua ada mengganti seling dan material yang sudah rusak. Bentuk pengendalian itu menggunakan APD dan alat-alat keamanan yang lainnya. Waktunya 2 minggu. Tindakan monitoringnya itu infeksi alat dan area kerja. Yang ketiga adalah melakukan pencegahan semburan liar. Bentuk pengendalian itu penggunaan APD, prosedur penanganan bahan kimia, menjaga tekanan dalam sumur produksi agar tetap seimbang antara di dalam sumur dan di atas sumur produksi. Waktunya itu ketika terjadi kick atau blowout. Jadi ini dilakukan pencegahan apabila terjadi kick atau blowout semburan liar. Itu tindakan monitoringnya pemeriksaan bahan kimia, pelatihan bahan kimia, mengecek tekanan secara berkala. Yang keempat ada mengendalikan tekanan sumur. Ini bentuk pengendaliannya penggunaan APD dan memantau tekanan pada sumur agar tetap balance. Itu waktunya 1 bulan. Monitoringnya pemeriksaan sistem, instalasi, pelatihan APD. Pengencangan baut. Pengendaliannya itu penggunaan kunci torsi yang sesuai dan pemeriksaan alat secara berkala. Waktunya 2 minggu. Monitoringnya kalibrasi alat dan inspeksi rutin. Pengujian tekanan. Itu pengendaliannya itu penggunaan alat ukur tekanan terkalibrasi dan prosedur yang aman. Monitoringnya kalibrasi alat, pelatihan prosedur darurat. Yang ketujuh ada pemasangan saluran pengumpul dan transmisi. Itu pengendaliannya penggunaan alat angkat yang sesuai prosedur pemasangan aman. Monitoringnya infeksi alat angkat dan pelatihan operator. Dilakukan pelatihan pada operator pemasangan alat. Yang kedelapan ada pemasangan baterai tangki. Pengendaliannya penggunaan APD, masker las, dan lain-lainnya. Waktunya 1 bulan dan monitoringnya pemeriksaan APD dan infeksi alat kerja. Untuk yang terakhir adalah pemasangan pagar dan tanggul di sekitar lokasi sumur. Penanggulangannya itu penyimpanan alat yang rapi. Terus monitoringnya infeksi penyimpanan alat dan pelatihan penanganan alat serta pemasangan alatnya agar sesuai dengan prosedur dan SOP perusahaan. Baiklah, sekian analisis dokumen keselamatan kerja pada profesi drilling yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.